bursa saat ini tengah bekerjasama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI untuk memastikan data yang akan disediakan nantinya terkait skrip bisa diacu. Dengan demikian, penggunaan indeks seperti MSCI dan FTSE memiliki pemahaman yang sama dalam menghitung free float. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dari dalam negeri, Bursa Efek Indonesia akan berupaya melakukan diskusi dengan penyedia indeks MSCI mengenai perubahan metodologi perhitungan free float di dalam indeks MSCI. Dirangkum dari berbagai sumber, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 BI Ignatius Denny Wicaksono menuturkan, karena perubahan metodologi tersebut, bursa saat ini tengah bekerjasama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI untuk memastikan data yang akan disediakan nantinya terkait skrip bisa diacu. Dengan demikian, penggunaan indeks seperti MSCI dan FTSE memiliki pemahaman yang sama dalam menghitung free float. Selain itu, bursa juga berupaya untuk berdiskusi dengan MSCI untuk memastikan harapan MSCI sejalan dan sesuai. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini, waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,40% di level $60,40 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,20% di level $15.310 Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,29%, hampir mendekati level 4.000-an pemirsa, di $3.993 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,13% di level 4.313 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, usulan perubahan metodologi oleh MSCI dinilai dapat memangkas bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Market Index. Hal ini berpotensi memicu arus keluar dana asing pasif hingga $2 miliar Amerika Serikat. Dikutip dari berbagai sumber, Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia Harisu menyampaikan, pengetatan metodologi baru MSCI berpotensi menurunkan float adjusted market capitalization Indonesia. Akibatnya, bobot Indonesia dalam indeks pasar berkembang atau MSCI Emerging Market Index bisa mengalami penurunan dari saat ini sekitar 1,4% menjadi 1,2%, dengan asumsi pemangkasan float proporsional sekitar 13%. Hal ini dikarenakan dana indeks pasar berkembang global akan memangkas eksposur terhadap Indonesia dan mengalihkan portofolio ke negara dengan bobot lebih besar seperti India dan Korea. Adapun dampak paling signifikan diproyeksikan terjadi pada saham-saham berkapitalisasi besar yang menjadi konstituen utama MSCI Indonesia seperti saham BBSIA, AMMN, BBRI, BMRI, dan TLKM. Selain posisi portofolio, situasi ini juga berisiko mempengaruhi likuiditas falas serta sentimen pasar domestik dalam jangka pendek menjelang tinjauan periodik MSCI yang dijadwalkan berlangsung di Mei 2026. Sebelumnya, penyedia indeks MSCI meminta masukan terkait cara memperkirakan free float saham Indonesia. Adapun MSCI membuat simulasi dua skenario perhitungan baru, yaitu propose metodologi dengan perhitungan scrip share atau saham yang tidak dilaporkan ke KSEI, corporate holding lokal dan asing, serta others lokal dan asing sebagai non-free float. Sedangkan untuk skenario kedua, yaitu alternate metodologi, hanya menganggap scrip share dan corporate sebagai non-free float. Dengan simulasi tersebut, porsi saham publik yang diakui MSCI akan menjadi lebih kecil dan kapitalisasi pasar yang diakui MSCI juga turun. Adapun MSCI akan menerima masukan hingga 31 Desember 2025 dan mengumumkan hasil konsultasi tersebut pada tanggal 30 Januari 2026. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS mencatatkan kinerja positif di kuartal ketiga 2025. Laba bersih perseroan melambung di 129% secara tahunan dan penjualan perseroan melonjak di 69% secara tahunan.
Dikutip dari website perseroan PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS, berhasil membukukan laba bersih di kuartal 3 2025 mencapai 37,61 juta dolar Amerika Serikat atau melambung 129% year on year dibandingkan dengan plan di kuartal 3 2024 di 16,43 juta dolar Amerika Serikat. Di tengah kenaikan signifikan, laba bersih perseroan juga berhasil membuka nilai penjualan di 183,58 juta dolar Amerika Serikat atau melonjak 69% year on year dibandingkan dengan capaian di kuartal 3 2024 di 108,48 juta dolar Amerika Serikat. Di tengah lonjakan penjualan, perseroan hanya mencatatkan kenaikan beban pokok penjualan sebesar 43,17% year on year di 80,32 juta dolar Amerika Serikat. Sehingga terkait capaian ini, laba bruto perseroan melesat 97,14% year on year menjadi 103,26 juta dolar Amerika Serikat. Sementara laba usaha perseroan tercatat di 69,72 juta dolar Amerika Serikat atau menanjak 144% year on year. Adapun laba sebelum pajak penghasilan di 51,45 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat signifikan 106,46% year on year. Per 30 September 2025, ekuitas perseroan tercatat 1,03 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 3,8% dibandingkan per 31 Desember 2024 di 994,47 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah liabilitas di 185,41 juta dolar Amerika Serikat atau membengkak 15,59% year to date. Sampai akhir September 2025, total aset mencapai 1,22 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 6,09% year on year. Jumlah kas dan setara kas di 28,05 juta dolar Amerika Serikat atau melonjak dibandingkan posisi akhir Desember 2024 di 11,8 juta dolar Amerika Serikat. Sebagai sumber untuk IT Action. Dari sisi sektor pemirsa, barang baku hari ini memimpin penguatan cukup signifikan, terutama di penutupan perdagangan di sesi pertama tadi ditopang oleh penguatan saham-saham emiten emas di tengah rilis kinerja, di mana kinerja juga dipacu dengan kenaikan harga komoditas emas yang berulang kali menyentuh level tertinggi intraday dan penutupan tertinggi. Nah, secara teknikal, BRMS hari ini melaju cukup kencang. Kita langsung saja ke grafis yang pertama pemirsa, pergerakan saham BRMS di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 870, langsung bergerak di zona hijau. 9:10 penguatan terbatas masih bertahan di zona hijau di 865 pada pukul 10, 11 hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi. Saham BRMS melaju cukup kencang hingga ke level 925. Pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas, namun secara intraday di sesi kedua, BRMS sempat menguat ke Rp930 per saham, menguat di 8,77%. Dan posisi saat ini kembali berada di level yang sama di 930, menguat di 8,77%. Grafis selanjutnya, pergerakan saham BRMS dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah rally harga emas, terutama di sepanjang tahun 2025 ini. Di perdagangan awal Maret, BRMS masih diperdagangkan di 380, 9 April melemah cukup dalam ke 276 ketika terjadi trading halt. Kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus hingga awal September lebih cenderung menguat hingga ke 400-an, namun di sepanjang Oktober mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke Rp1.090 per saham, meskipun dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung penguatannya lebih ke arah terbatas di 900-an kembali pemirsa. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat posisi dari PER-nya, price to earning ratio di 150,61 kali, PSR di 31,36 kali, PBV-nya di 6,21 kali, dan PCFR di 115,44 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.